Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Priliana Saputri. Saya akan menceritakan tentang biografi dan perjalanan hidup Muhammad Natsir. Let's go! Muhammad Natsir lahir pada 17 Juli 1908 dan wafat pada 6 Februari 1993. Beliau adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia loh. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat sebagai menteri dan perdana menteri. Nah, sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Muhammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solo pada 17 Juli 1908 dari pasangan Muhammad Idris Sultan Saripado dan Hodijah. Pada masa kecilnya, Natsir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Oleh pemiliknya, rumah itu dibelah menjadi kedua bagian. Pemilik rumah beserta keluarga tinggal di bagian kiri dan Muhammad Idris Sultan Saripado tinggal di sebelah kanannya. Ia memiliki 3 orang saudara kandung masing-masing bernama Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Jabatan terakhir ayahnya adalah sebagai pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, sedangkan kakeknya merupakan seorang ulama. Ia kelak menjadi pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam dengan gelar Datuk Sinaronan Panjang. Natsir lahir dan dibesarkan di Solo sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan tahun 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno. Ia semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia. Natsir kemudian terlibat pemberontakan PRRI yang membuatnya sempat dipenjara. Setelah dibebaskan pada tahun 1966, Natsir terus mengkritisi pemerintahan yang saat itu telah dipimpin oleh Soeharto sehingga membuatnya dicekal. Nah, Natsir menulis tentang pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam serta karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhir hayatnya, ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lainnya. Ia memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia mengaku kecewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Selama hidupnya, ia dianugerahi 3 gelar doktor, honoris causa, 1 dari Lebanon dan 2 dari Malaysia. Pada tanggal 10 November 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Natsir dikenal sebagai apa nih? Natsir itu dikenal sebagai menteri yang tak punya baju bagus. Jasnya bertambal. Dia dikenal sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Siapa yang pernah dengar beritanya nih? Natsir mulai mengenyam pendidikan di sekolah rakyat Meninjau selama 2 tahun hingga kelas 2, kemudian pindah di Hollandaise Inland School Adabiah di Padang. Setelah beberapa bulan, ia pindah lagi ke Solo dan dititipkan di rumah saudagar yang bernama Haji Musa. Selain belajar di HIS di Solo pada siang hari, ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari. 3 tahun kemudian, ia kembali pindah ke HIS di Padang bersama kakaknya pada tahun 1923. Ia melanjutkan pendidikannya di Mulo, lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti Pandu Nasional Islamit Pavindits dan Jong Islamit Bond. Setelah lulus dari Mulo, ia pindah ke Bandung untuk belajar di Algemeen Middelbaar School yang disingkat AMS hingga tamat pada tahun 1930. Dari tahun 1928 hingga tahun 1932, ia menjadi ketua di Jong Islamit Bond JIB Bandung. Ia juga menjadi pengajar setelah memperoleh pelatihan guru selama 2 tahun di perguruan tinggi.
Ia yang telah mendapatkan pendidikan Islam di Sumatera Barat, sebelumnya juga memperdalam ilmu agamanya nih di Bandung, termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran, hukum Islam, dan dialektika. Kemudian pada tahun 1932, Natsir berguru pada Ahmad Hasan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam. Pada 20 November 1934, Natsir menikah dengan Nur Nahar di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Natsir dikaruniai 6 anak. Natsir juga diketahui menguasai berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Arab, dan Esperanto. Natsir juga memiliki kesamaan hobi dan memiliki kedekatan dengan Does Dekker, yakni bermain musik. Natsir suka memainkan biola, dan Dekker juga suka memainkan gitar. Muhammad Natsir juga sering berbicara dalam bahasa Belanda dengan Dekker, dan sering membicarakan musik klasik Ludwig van Beethoven dan tulisan karya Boris Leonidovich Pasternak, novelis kenamaan Rusia pada masa itu. Kedekatannya dengan Dekker menyebabkan Dekker mau masuk Masyumi. Nah, ide-ide Natsir dengan Dekker tentang perjuangan, demokrasi, dan keadilan dinilai sehaluan atau sejalan dengan Natsir menurut Dekker. Ia meninggal pada 6 Februari 1993 di Jakarta dan dimakamkan sehari kemudian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.